Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini saya mau share untuk budgeting bulan April dan sekaligus juga cash stuffingnya ya. Untuk evaluasi Maret sudah saya lakukan meskipun saya tidak upload lagi karena kan kebetulan yang budgeting Maret kemarin juga saya lupa upload. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk budgeting bulan Aprilnya udah saya tulis semua ya untuk nominalnya, jadi kita langsung mulai aja. Bagian income stream, income ada 12,5 dan others itu 1,677. Untuk others itu sisa alokasi THR yang sudah dipotong biaya mudik dan yang lain-lain. Kemudian kita langsung lanjut di bagian fixed dan variable expense. Ini ada beberapa yang beda, yaitu grocery tetap 800, untuk food tetap 1,2 juta, untuk eating out saya jadikan 1 juta, gas dan water itu jadi 200, untuk kids 500, untuk tuition 200, housing bill 225, untuk electrical 200 karena rumah kan ditinggal 2 minggu, hampir 3 minggu ya. Jadi ya 200 harusnya cukup. Kemudian untuk font 150, giving 2.200.000, household 200, transport 25.000 dan miscellaneous itu uang jaga-jaga lah itu 227. Kita sambil totalin semuanya. Untuk video kali ini itu saya silent video ya, dalam artian biasanya kan ada suara ya, ini 7.127.000. Biasanya ada suara kalkulator, suara kertas dan yang lainnya. Ini saya hilangkan suaranya karena kemarin waktu record itu background suaranya noise-nya terlalu banyak karena sambil jagain anak-anak kemarin. Oke, kita langsung lanjut bagian saving dan juga sinking fund. Bagian saving tetap ya, dana pendidikan anak-anak 500.000, dana pensiun 500.000, haji 500, house 200. Untuk sinking fund, kurban 400, home appliance 100, one month ahead 200, medical 100, parents 200, rainy day 200, dan untuk spending masing-masing anggota keluarga 350.000 karena mau nyelesain challenge 500.000 dan dananya insya Allah mau dipakai di bulan ini. Untuk skincare 200 dan untuk gift 50.000. Ini kita sambil totalin semuanya, yaitu untuk sinking fund ada di nominal 2,850 dan untuk alokasi saving challenge tetap ya di nominal 2 juta. Kita langsung mulai aja bagian cash stuffing. Untuk cash envelope atau bagian daily cash, seperti biasa tidak semuanya saya simpan dalam bentuk cash. Ada yang masih saya simpan di dalam bentuk e-wallet ataupun langsung saya simpan di rekening karena nanti kita transaksinya online, biar gak ribet ya disimpan dalam bentuk cash. Karena kan untuk yang bill telepon, untuk listrik itu kan memang otomatis belinya langsung saya transfer, beli online. Kadang beli via Flip ataupun dicari yang lagi promo yang mana. Kalau teman-teman kalau beli listrik itu biasanya lewat apa? Shopee kah? Atau teman-teman lewat apa yang biasanya suka ada promo? Boleh share-share di kolom komentar ya. Untuk nominal yang saya alokasikan ini juga saya sebenarnya lupa. Jadi nanti ada ya, nanti sambil ada penyesuaian juga untuk nominalnya. Untuk grocery saya nggak simpan dalam bentuk cash, nanti saya langsung pakai debit card aja waktu misalnya kita belanja. Sekarang di bagian food yaitu totalnya 1,2, tapi saya coba masukkan dulu 600.000 ya, karena kemarin saya lupa yang dana yang saya alokasikan ini full 1,2 atau hanya 600.000 untuk bagian food untuk pegang cashnya ya. Oke, ini udah pas, ada 600.000 untuk bagian food.
Kita lanjut untuk gas dan air. Ini 200.000 juga, insya Allah cukup karena kan untuk nanti di rumah nggak gitu lama. Untuk eating out alokasi 1 juta, kita pegang cashnya 500.000, 500.000 sisanya dalam bentuk e-wallet. Oke. Teman-teman gimana nih, mudik nggak untuk lebaran kali ini? Kayaknya udah mulai pada mudik kan ya, karena sekarang juga udah hampir akhir-akhir Ramadan. Teman-teman puasanya semoga lancar-lancar ya, semoga kita selalu diberikan keberkahan sepanjang usia kita di bulan puasa ini, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah. Oh ya, untuk teman-teman yang mau samaan untuk cash envelope-nya bisa cek di Umu Aisyah Budget, tapi sekarang lagi libur dan produk cash envelope kebetulan lagi saya arsipkan dulu ya. Jadi emang teman-teman belum bisa lihat. Nanti insya Allah kalau udah pulang mudik dan udah agak settle lagi, nanti di open lagi tokonya. Sambil dicek-cek juga, nanti insya Allah ada binder-binder baru juga. Semoga nggak lama untuk dalam proses pengirimannya ya. Oke, ini sambil kita isi-isi dulu uangnya yang sudah dialokasikan. Kurang pas ya rasanya karena biasanya ada suara istilahnya ASMR tipis-tipis dari suara uangnya, tapi untuk kali ini saya silent kan biar nggak terlalu ganggu ya untuk noise-nya. Jadi mohon dimaklum, semoga tidak mengurangi manfaat dari yang saya share ini. Bisa diambil yang baik-baiknya, kalau ada yang kurang baiknya bisa gak usah diikutin. Oke, ini udah diisi semua, ternyata masih ada sisa budgetnya. Ini nanti sisanya itu ternyata untuk tambahan di bagian food ya. Kita tambahin aja untuk sisanya, untuk nambah-nambahin bagian food biar nggak bingung. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk bagian cash stuffing daily cashnya udah. Kita langsung lanjut untuk bagian saving. Untuk bagian saving dan juga sinking fund, ini seperti biasa ada dalam bentuk money slipnya juga ya. Untuk dalam bentuk money slip ini ada 2 juta. Sisanya dalam bentuk uang cash, pecahan 50.000 dan 100.000 aja supaya nggak kebanyakan uang kertasnya. Bismillah, kita mulai. Untuk yang pertama di bagian saving itu kita ke bagian retirement dulu. Emergency fund alhamdulillah udah penuh, nanti deh mungkin mau ditambah-tambah. Kita masukkan untuk yang bagian retirement 500.000, nanti kita tukar karena nggak ada pecahan 500.000 untuk money slipnya habis. Untuk target retirement ini itu 8 juta ya. Ya bismillah, semoga kita dimudahkan oleh Allah ya. Ini ikhtiar supaya nggak menciptakan anak-anak jadi generasi sandwich ya teman-teman. Jadi ya kita ikhtiar sedikit-sedikit dari uang bulanan kita alokasiin ke dana pensiun. Nah, untuk dana pensiun teman-teman kalau mau simpen dalam bentuk tabungan boleh, kalau mau dalam bentuk investasi seperti yang sekarang lagi banyak ada Bibit, di Ajaib atau Stockbit dan yang lainnya bisa bebas. Kemudian untuk dana haji ini 500.000, target 10 juta untuk tahun ini, tapi ini uang yang terkumpulnya dari yang tahun lalu juga ya. Kemudian untuk dana house juga kita masukkan 200.000. Kita targetnya cuma 5 juta untuk di tahun ini dana home. Ini dana home, kalau teman-teman yang baru lihat, ini bukan dana beli rumah ya, tapi dana yang untuk ya beli perintilan kalau beli rumah. Karena untuk nabung pembelian rumahnya insya Allah ada di suami, karena kita bagi-bagi job desk untuk tabungan di rumah tangga kita.
Kalau teman-teman gimana? Untuk tabungan rumah tangga ada pembagian tugas juga atau full di istri atau full di suami? Boleh share-share di kolom komentar juga ya. Oke, ini untuk pendidikan anak kita masukkan masing-masing 500.000, kakak Aisyah 500 dan adik Abbas nanti 500 juga. Oke, kita pelan-pelan untuk nyiapin dana pendidikan anak-anak. Yang penting kita konsisten ya teman-teman. Jangan sampai kita jor-joran nabung pendidikan anak tapi kita lupa nabung dana pensiun kita, nabung dana darurat, karena itu sama pentingnya. Jadi ya alhamdulillah masih ada rezekinya ngumpulin sedikit demi sedikit untuk dana pendidikan anak-anak supaya nanti waktunya untuk daftar sekolah, daftar kuliah ataupun yang lainnya kita nggak keteteran. Semoga ikhtiar kita sebagai orang tua Allah mudahkan ya. Oke, dana pendidikan anak sudah, ini alokasi bagian saving udah semua. Kita langsung lanjut ke bagian sinking fund. Untuk yang pertama yaitu kurban 400.000. Ini kita tuh perjalanannya masih lumayan ya untuk kurban. Dananya masih ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 juta, 2.600.000 rupiah untuk dana kurban yang udah terkumpul dengan target 4 juta ya. Kita sambil cek dulu untuk kita arsir di trackernya supaya nggak lupa. Oke, perjalanan masih panjang tapi kayaknya untuk kurban kan Zulhijjah ya, masih ada 2 bulan ya. Insya Allah nyampe. Cuma ya nanti kerja keras di akhir menjelang Idul Adha. Oke, ini untuk home appliance 100.000. Kita sambil warnain. Oke, home appliance. Kemudian untuk bagian medical 100.000 juga, alhamdulillah. Kita masih bisa ngisi. 100.000 udah. Untuk bagian medical alhamdulillah. Untuk yang binder ini udah ya. Untuk medical ini udah. Kita lanjut ke binder selanjutnya yaitu bagian spending. Untuk spending kita nggak usah warnain trackernya ya. Yang jelas untuk spending ini masing-masing 350.000 untuk ngefullin alokasinya. Biar nggak kelamaan videonya, nanti teman-teman takut bosan. Jadi udah ada wishlist yang perlu dibeli. Salah satunya ya baju ataupun perlengkapan yang lain yang mau dibeli ya sekalian bareng sama momen lebaran. Jadi dipakailah dana spending untuk masing-masing anggota keluarga ini. Oke, kita udah isi masing-masing spendingnya. Kemudian ini untuk skincare kita masukkan 200.000. Ini juga untuk skincare kita ngegolin ya, ngegolin challenge-nya, tinggal 200.000 lagi. Yeay, skincare udah nyampe 1 juta rupiah. Kita langsung pakai juga insya Allah untuk beli beberapa produk skincare yang mau dibeli. Ada beberapa wishlistnya nanti ya. Kita akan tetap isi terus karena skincare kan itu salah satu kebutuhan yang penting. Meskipun makin kesini kadang-kadang kalau pakai skincare suka males-malesan juga. Oke, ini kita lanjut ke binder selanjutnya. Untuk rainy day kita masukkan 200.000. Alhamdulillah ini udah mulai keisi dan konsisten, nggak gampang keambil-ambil. Kalau bagi teman-teman yang baru melihat video ini
di sekarang mungkin bingung, tadi ada di emergency fund, kemudian ini ada rainy day, dan nanti ada one month ahead. Ini untuk balance 200. Apa sih bedanya? Kalau one month ahead itu uang yang penting kita keluarin, tapi kita misalnya dananya yang belum ada, seperti bayar listrik, bayar iuran perumahan, kemudian bayar air dan yang lainnya. Sedangkan rainy day itu lebih ke dana jaga-jaga kalau ada yang over budget. Dan kayak gitu deh istilahnya, supaya dana emergency fundnya nggak gampang kepake gitu. Kan sayang ya ngumpulin dana emergency fund kalau kepakainya cuma karena over budget yang terlalu remeh ya. Dalam artian kadang-kadang kan kita namanya manusia kan berusaha konsisten, tapi kan ada masa dimana kita over budget, kelebihan beli makanan di luar, atau belanja bulanan, atau kelebihan jajan yang lain, jadi kita ada over. Nah itu biasanya saya talanginnya dari rainy day supaya nggak terlalu merasa bersalah, meskipun sebenarnya semuanya kan dana kita juga ya gitu. Oke, ini untuk yang terakhir, yaitu untuk dana saving challenge. Ini uangnya tuh belum tersusun ya jadi ini nyusuninnya agak lama. Oke, ini ya tinggal sisanya yang 100.000. Bismillah, kita langsung lanjut untuk cash stuffing bagian challenge ya. Ini kita sambil lihat contekannya dulu. Ini saya sebelum mulai record ada juga coba menghitung-hitung supaya dananya nggak kececer, meskipun ada yang alokasinya kita sesuaiin juga seperti scratch off dan yang lainnya. Oke, untuk 2024 challenge kita akan warnai nominal 37, 60, 72, 71 dan 60 lagi kalau nggak salah. Kita sambil coba hitung. Untuk nominalnya 44, 31, 60. Ulangi, 37, 60, 60, 72 dan 31. Totalnya ada di 260.000 untuk di 2024 challenge. Untuk ini itu targetnya 2.024.000 dengan nominalnya acak ya. Jadi dengan harapan untuk yang challenge 2024 bisa selesai di akhir tahun. Kalaupun nggak selesai ya nanti uangnya yang terkumpul nanti kita alokasikan. Kalau teman-teman yang penasaran kenapa bikin saving challenge terpisah, kalau buat saya sendiri sih kepuasan pribadi ya, dan khusus saving challenge ini saya tuh tidak akan sentuh sama sekali kalau challenge-nya belum habis atau belum selesai. Karena nanti kalau challenge-nya udah selesai itu dialokasikan juga. Oke, ini untuk scratch off udah ya, ada di 130.000 untuk nominalnya. Kita langsung lanjut di binder yang pink flower. Ini untuk candy house. Untuk candy house targetnya 1,5 juta. Kita langsung lanjut di amplop kedua yaitu section 2. Kita akan warnai nominal 50, 25, 20 dan nominal 35. Jadi untuk totalnya ini tuh 130 apa ya? Kalau kita totalin 140, 50, 25, 30 dan 35 ada di 140.000. Targetnya 1,5 dan cuma ada 4 amplop. Untuk yang candy house kita langsung lanjut ke travel challenge, targetnya 6 juta rupiah. Kita langsung isi aja bagian travel itu ada di 5
100.000 di chapter 2 ini, karena cuma ada 6 chapter ya untuk cash envelope yang traveling ini. Kita isi 500.000. Untuk yang travel challenge ini kan bisa dipakai nanti kalau mau liburan tipis-tipis keluarga, atau ya buat nambah-nambah tabungan. Goyang. Ya masih belum tahu, yang penting kita selesaiin aja dulu challenge-nya. Kalau teman-teman gimana nabungnya? Nabungnya lebih suka auto debit di rekening, atau pakai tabungan berjangka, atau langsung alokasiin ke aplikasi investasi, atau senang juga bagian challenge-challenge gini? Boleh share-share di kolom komentar biar buat berbagi buat teman-teman yang lainnya dan memotivasi yang lain. Ini untuk challenge flower kita masukkan 600.000. Udah ya. Oke, kemudian untuk yang terakhir, untuk binder A5 ini yaitu challenge 100 amplop. Seperti biasa untuk saya, untuk bagian challenge 100 amplop selalu dimulai dengan nominal yang besar dulu, dan nominalnya disesuaikan dengan angka yang tertera. Tapi kalau teman-teman mau 100 amplop tapi nominalnya acak, boleh ya. Atau misalnya 100 amplop tapi nominal tertentu, misalnya 100 amplop tapi per angkanya itu nominalnya 20.000, nominalnya 50.000, nominalnya 10.000, boleh. Yang penting teman-teman bikin semangat nabungnya. Karena kalau saya sendiri sih untuk 100 amplop ini berarti untuk yang ketiga kali ya. Ketiga kalinya itu karena yang pertama dan kedua itu jalan, jadi makanya saya lanjutkan untuk bikin yang terbaru ini. Teman-teman kalau mulai ikutan boleh pakai binder kayak A5 ini pakai pouch, atau boleh pakai amplop box, atau boleh pakai macam-macam, bebas sesuai dengan kebutuhan dan cocoknya teman-teman gimana. Kalau saya kebetulan mau nyoba yang seperti ini karena yang sebelumnya itu pakai langsung di satu amplop, dan pernah juga per amplop ya, lupa saya juga padahal baru kemarin. Oke, ini alhamdulillah udah kita alokasiin semua untuk dana challenge-nya, sambil kita warnai juga trackernya ya. Kita sudah warnai ada total nominal 5 angka ya. Angkanya ada di nominal 32, nominal 86, 80, 5, 84, 83. Alhamdulillah sudah semua. Terima kasih buat teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir. Untuk cash stuffing ini semoga bisa bermanfaat, semoga bisa diambil yang baik-baiknya. Kalau ada kekurangannya mohon dimaklumi ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat lebaran, selamat berkumpul dengan keluarga, selamat liburan. See you on the next video. Please be healthy, jangan bosan-bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.